Romi di sini akan mempresentasikan tentang APBN dan APBD Jawa Barat. Bab 1 pendahuluan. Pada latar belakang masalah, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. APBN merupakan pengejawantahan perencanaan bentuk anggaran tahunan. Jadi, agar perencanaannya pembangunan dapat dieksekusi, maka rencana itu harus disertai dengan anggaran yang memadai. Perencanaan pembangunan sendiri telah diatur dalam suatu konsensus nasional melalui mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan. Sebagai diatur di antara lain dalam UUD nomor 25 atau 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan UU nomor 17 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang. Di dalam rancangan APBN akan tertulis seluruh daftar sistematis dan terperinci terkait penerimaan serta pengeluaran pemerintah dalam periode 1 tahun anggaran yang memulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Rancangan APBN di dalam mencakup perubahan dan juga pertanggungjawaban setiap tahun yang sudah ditetapkan sesuai dengan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap tahunnya APBN akan ditetapkan dengan undang-undang jika DPR tidak menyetujui anggaran yang sudah diusulkan oleh pemerintah pusat, maka pihak pemerintah pusat akan menggunakan anggaran yang masih ada pada tahun yang lalu. Anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam kurung APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan dari pemerintah daerah yang sebelumnya telah disetujui oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD juga sudah ditetapkan oleh peraturan daerah yang berlaku 1 tahun, yakni mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Pembahasan di sini pengertian APBN yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh perwakilan rakyat. APBN juga berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan total APBN 2001 mencapai 22.750 triliun untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Tahun depan kita akan membelanjakan 2.750 triliun itu terutama untuk belanja program penanganan COVID-19, khususnya vaksinasi, kata Sri Mulyani tersebut saat konferensi strategi implementasi APBN 2021 secara virtual. Berikut ini adalah rincian anggaran pendapatan dan belanja negara dalam kurung APBN 2000 pada tahun 2021 senilai 2.750 triliun, yaitu 1. Bidang pendidikan mencapai 550 triliun, yang kedua yaitu bidang kesehatan mencapai 169,7 triliun, yang ketiga yaitu bidang perlindungan sosial mencapai 408,8 triliun. Di sini juga ada fungsi APBN. Fungsi APBN adalah suatu alat yang berguna untuk mengatur pendapatan dan juga pengeluaran negara dalam hal pembiayaan dan juga pelaksanaan berbagai aktivitas pemerintah, mulai dari pembangunan, pencapaian ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, stabilitas perekonomian, serta menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh. Dalam penerapannya, APBN juga memiliki beberapa peran penting, yaitu peran pengawasan perencanaan, otorisasi, distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Setiap
pihak dan pengeluaran dan akan menjadi kewajiban negara yang harus diinput ke dalam APBN. Walaupun nantinya ada surplus penerimaan, maka negara bisa menggunakan untuk membiayai pengeluaran negara pada periode berikutnya. Nah, berdasarkan penjelasan ini, maka APBN memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini pengertiannya APBN sebagai fungsi alokasi adalah negara harus mampu mengurangi pemborosan dalam segala jenis pemanfaatan sumber daya serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian negara pada prosesnya. Fungsi alokasi ini dijalankan dengan memanfaatkan kualitas sumber daya, efektivitas dan efisiensi perekonomian seperti pembangunan tanggul, jembatan, jalan atau perbaikan fasilitas publik tersebut. Yang kedua yaitu fungsi distribusi. Fungsi APBN sebagai distribusi berarti negara harus memperhatikan keadilan dan keputusan dalam menjalankan berbagai kebijakannya. Dan dalam hal ini negara harus memanfaatkan APBN untuk kepentingan masyarakat seperti untuk dana pensiun, subsidi dan petani dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi. APBN juga berfungsi untuk memelihara dan menjaga keseimbangan perekonomian dasar negara. Dalam prosesnya, APBN juga harus berguna untuk menjaga arus uang atau mencegah tingginya tingkat inflasi dan deflasi yang terlampau besar. Di sini tujuan penyusunan APBN berdasarkan penjelasan di atas tersebut, setidaknya terdapat dua tujuan utama dibentuknya APBN. Pertama, APBN dirancang untuk memelihara serta menjaga tingkat stabilitas perekonomian negara dan juga mencegah adanya devisa negara. Yang kedua, yaitu APBN disusun sebagai suatu pedoman dalam hal penerimaan serta pengeluaran negara dalam proses penyelenggaraan aktivitas negara. Kegiatan ini tersebut juga harus diiringi dengan adanya peningkatan peluang kerja untuk meningkatkan perekonomian dan kemakmuran masyarakat. Di sini pengertian APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan dari pemerintah daerah yang sebelumnya telah disetujui oleh DPRD. APBD sudah ditetapkan oleh peraturan daerah yang berlaku dalam jangka waktu 1 tahun, yakni mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Berkata lain terkait APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah juga bisa diartikan bahwa rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang sudah dibahas dan juga sudah disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat. Rancangan APBD juga dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan daerahnya dengan penyelenggaraan dari pemerintah daerah dan juga kemampuan keuangan daerahnya. Perkiraan besaran rencana pendapatan dan belanja APBD dalam jangka waktu tertentu dan masa yang akan datang dalam APBD akan disusun dengan prosedur dan bentuk tertentu secara sistematis yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selesai presentasi, selanjutnya dilanjutkan anggota kelompok kami. Oke, saya akan lanjutkan presentasi anggota kami. Fungsi otoriasi APBD berfungsi sebagai dasar untuk dapat melaksanakan pendapatan serta belanja di suatu daerah di tahun bersangkutan. Fungsi perencanaan APBD berfungsi sebagai suatu pedoman bagi manajemen di dalam merencanakan perencanaan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan APBD berfungsi sebagai suatu pedoman untuk dapat menilai apakah kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Fungsi alokasi APBD berfungsi sebagai arah untuk dapat menciptakan lapangan kerja atau juga mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tersebut harus memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatutan.
fungsi stabilisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tersebut menjadi alat untuk dapat memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian satu daerah. Sekian presentasi, dilanjutkan anggota kami. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. APBD Jawa Barat 2021 disetujui RP 44,268 triliun. Ridwan Kamil ungkap prioritasnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendatangani persetujuan bersama pengajuan rancangan peraturan daerah dalam kurung Perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam kurung APBD Provinsi Jabar tahun anggaran dalam kurung TA 2021 menjadi peraturan daerah. Penandatangan berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat di gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Senin tanggal 23 dalam kurung 23 atau 11. APBD Jabar disetujui dengan volume APBD sebesar Rp 44,268 triliun lebih. Ridwan Kamil mengatakan bahwa pemulihan ekonomi dan penanggulangan COVID-19 akan menjadi prioritas pembangunan Jawa Barat. Pada 2021, APBD Provinsi Jawa Barat sudah disetujui, sedang kita kirim ke Mendagri dalam kurung Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk evaluasi. Mendagri Menteri Dalam Negeri ucap Kang Emil dalam keterangannya ditulis Selasa. Di dalamnya memuat pemutakan pemulihan ekonomi paling utama tetap mengedepankan juga didukung penanggulangan COVID-19 bersama dengan vaksin yang akan menjadi tema penanggulangan COVID-19. Kata Kang Emil itu melanjutkan APBD Jawa Barat 2021 disetujui Rp 44,268 triliun. Ridwan Kamil ungkap prioritasnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan kebijakan anggaran tahun 2019 yang terdiri atas kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan dihadapi anggota dengan pada rapat paripurna di kantor DPRD Jawa Barat Rabu petang. Menurut Ridwan Kamil, pemikiran pendapatan daerah pada 2019 sebesar Rp 34,882 triliun lebih. Hal ini terjadi kenaikan sebesar 2,921 triliun lebih atau naik 9,14% dibandingkan dengan target pada APBD murni 2018 sebesar Rp 31,961 triliun lebih. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah dalam kurung PAD yang diperkirakan sebesar Rp 19,765 triliun, naik 12,40% dibandingkan target pada APBD murni 2018 sebesar Rp 17,584 triliun. Ujar Ridwan Kamil atau yang akrab disapa dengan sebutan Emil. Dan dia juga memiliki program peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan industri dan pariwisata, peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, rintisan wajib belajar 12 tahun.
kesehatan dan pelayanan dasar, perumahan atau permukiman, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan modal sosial masyarakat untuk peningkatan daya saing dan penguatan informasi dan birokrasi. Belanja daerah 2019 ini diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan akuntabel, proporsional, efisien dan efektif, kata Emil. Kang Emil berharap rancangan APBD tahun anggaran BPA 2019 tersebut ditetapkan oleh DPRD dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selesai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, katanya. Jadi kesimpulannya dari pembahasan di atas yaitu sehingga dapat menyimpulkan kesimpulannya dari judul APBN Negara Indonesia dan APBD Jawa Barat. Kesimpulannya adalah anggaran pendapatan dan belanja negara APBN juga adalah rencana keuangan negara tahunan pemerintah negara Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki fungsi dan tujuan, sedangkan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBN adalah suatu rencana keuangan daerah tahunan dari pemerintah daerah yang sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Maka dari itulah sang pendengar dapat mengetahui kesimpulan dari tentang APBN dan APBD Jawa Barat. Cukup sekian dari presentasi dari kelompok API, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul